Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Perkenalkan, nama saya Anilsi Trevosa Marantika dengan NIM 2024-34037. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan Pancasila dengan teori behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Jadi yang pertama yaitu pengertian pendidikan Pancasila. Jadi pendidikan Pancasila adalah proses pendidikan yang bertujuan menanamkan, mengembangkan, dan membiasakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan peserta didik sejak dini. Pendidikan ini tidak hanya mengajarkan Pancasila sebagai hafalan atau teori semata, tetapi juga lebih menekankan pada pembentukan sikap, cara berpikir, dan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan Pancasila, peserta didik diharapkan mampu menjadi warga negara yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung nilai kemanusiaan, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, bersikap demokratis, serta berusaha mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakatan, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Jadi teori behaviorisme ini berfokus pada perubahan perilaku melalui stimulus respons. Jadi teori behaviorisme ini memandang belajar sebagai proses perubahan perilaku yang dapat diamati secara langsung. Perubahan ini terjadi karena adanya rangsangan atau stimulus dan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga membentuk perilaku tertentu. Yang berikut yaitu penerapan dalam pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu penanaman nilai melalui kebiasaan, yang kedua yaitu penguatan sikap, disiplin, dan taat aturan, dan yang ketiga yaitu keteladanan guru sebagai contoh. Jadi artinya dalam pendidikan Pancasila, teori ini digunakan untuk membiasakan peserta didik melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai Pancasila. Sikap disiplin, patuh terhadap aturan, dan bertanggung jawab ditanamkan melalui kegiatan rutin sehari-hari. Dan guru juga memiliki peran penting sebagai teladan karena peserta didik cenderung meniru perilaku yang mereka lihat dari lingkungan sekolah. Yang berikut yaitu contoh penerapannya. Jadi contoh penerapannya di sini seperti upacara bendera, tata tertib, reward, dan punishment. Jadi artinya upacara bendera melatih sikap hormat dan cinta tanah air, tata tertib sekolah membentuk kedisiplinan dan keteraturan, dan pemberian reward atau punishment ini yang bersifat mendidik membantu peserta didik untuk memahami bahwa setiap tindakan memiliki akibat sehingga mereka belajar agar dapat membedakan perilaku yang baik dan tidak baik. Yang berikut yaitu nilai Pancasila, yaitu disiplin, tanggung jawab, dan nasionalisme. Jadi disiplin membantu peserta didik untuk tertib, tanggung jawab melatih kesadaran diri, dan nasionalisme dapat menumbuhkan rasa bangga serta cinta terhadap bangsa dan negara. Teori yang kedua yaitu teori kognitivisme. Jadi teori ini berfokus pada proses berpikir dan pemahaman. Jadi teori kognitivisme ini menekankan bahwa belajar adalah proses memahami, menalar, dan mengolah informasi secara sadar, bukan sekedar menghafal materi pelajaran. Yang berikut penerapan dalam pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu memahami makna sila-sila Pancasila. Yang kedua, mengembangkan nalar kritis dan logis, dan yang ketiga yaitu analisis persoalan kebangsaan. Jadi artinya peserta didik diajak untuk memahami makna setiap sila Pancasila secara lebih mendalam serta mengkaitkannya dengan berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakatan dan bernegara. Dengan cara ini, peserta didik dilatih untuk berpikir kritis, logis, dan rasional sebelum mengambil sikap atau keputusan. Yang berikut yaitu contoh penerapannya, yaitu seperti diskusi HAM, analisis kasus, dan tanya jawab kritis. Jadi artinya diskusi tentang HAM, analisis kasus sosial dan kebangsaan, serta tanya jawab kritis dapat membantu peserta didik melihat bagaimana nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan nyata, bukan hanya dalam buku pelajaran. Yang berikut yaitu nilai Pancasila, yaitu berpikir kritis, kesadaran hukum, dan rasional. Jadi berpikir kritis dan kesadaran hukum dapat mendorong peserta didik untuk bersikap adil, bijaksana,
dan bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai permasalahan. Yang berikut teori yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Jadi teori konstruktivisme ini berfokus pada pengetahuan dibangun dari pengalaman. Jadi teori konstruktivisme ini memandang bahwa peserta didik membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Yang berikut yaitu penerapan dalam pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu belajar aktif dan kolaboratif. Yang kedua diskusi, proyek, dan pengalaman sosial. Dan yang ketiga yaitu guru sebagai fasilitator. Jadi artinya pembelajaran dilakukan secara aktif melalui diskusi, kerja kelompok, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial. Peserta didik tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga belajar dari pengalaman, pendapat teman, dan situasi nyata, serta pemahaman tentang nilai Pancasila menjadi lebih bermakna. Yang berikut yaitu contoh penerapan. Nah, jadi contoh penerapan di sini yaitu seperti debat demokrasi dan proyek gotong royong. Jadi proyek gotong royong mengajarkan pentingnya kerjasama dan kepedulian terhadap sesama, dan debat demokrasi melatih keberanian menyampaikan pendapat sekaligus menghargai perbedaan pandangan. Yang berikut yaitu nilai Pancasila, yaitu demokrasi, kerjasama, dan toleransi. Jadi demokrasi, kerjasama, dan toleransi ini tumbuh secara alami melalui pengalaman hidup bersama dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Dan teori yang keempat yaitu teori humanisme. Jadi teori ini berfokus pada pengembangan manusia seutuhnya. Jadi dalam teori humanisme ini memandang bahwa peserta didik sebagai manusia yang utuh yang memiliki perasaan, potensi, bakat, dan keunikan masing-masing yang perlu dihargai. Yang berikut penerapan dalam pendidikan Pancasila yaitu yang pertama menghargai martabat dan potensi peserta didik, yang kedua pendidikan empati dan kepedulian sosial, dan yang ketiga yaitu lingkungan belajar yang aman dan terbuka. Jadi pendidikan Pancasila menekankan penghargaan terhadap martabat manusia dan nilai kemanusiaan. Peserta didik diberi ruang untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan minatnya, sementara guru berperan sebagai pembimbing dan pendamping yang menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan terbuka. Yang berikut contoh penerapannya yaitu seperti refleksi diri, dialog nilai, dan kegiatan sosial. Jadi refleksi diri membantu peserta didik untuk mengenal nilai dan sikap dalam dirinya sendiri. Dialog nilai dan kegiatan sosial juga melatih empati serta kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Yang berikut yaitu nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan, empati, dan persatuan. Jadi kemanusiaan, empati, dan persatuan memiliki dasar penting dalam membangun kehidupan yang rukun, saling menghargai, dan penuh kepedulian. Jadi kesimpulannya yaitu pendidikan Pancasila yang ideal adalah pendidikan yang mengintegrasikan keempat teori belajar secara seimbang. Behaviorisme membentuk kebiasaan dan sikap positif, kognitivisme mengembangkan kemampuan berpikir, konstruktivisme memperkuat pengalaman sosial, dan humanisme menumbuhkan nilai kemanusiaan. Melalui integrasi ini, pendidikan Pancasila mampu membentuk belajar Pancasila yang berkarakter kuat, berpikir kritis, memiliki kepedulian sosial, serta kepribadian luhur dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, terima kasih.